kader yang berkualitas katanya, tapi karena tidak punya kendaraan politik di parpol yang besar sehingga langkahnya harus terhenti di Senayan karena tidak memenuhi parliamentary threshold. Bang Panggi, tanggapan Anda apakah parliamentary threshold ini masih hal yang tetap bagus menurut Anda dalam pemilu dan spesifik ambang batas 4% ini? Ya sebenarnya kan begini, memang ada sistem yang dianggap sistem sunlight ini kan juga mengatakan memang ada alasan semakin tinggi parliamentary threshold maka semakin terseleksi partai politik dengan baik. Yang kedua ada juga mazhab pandangan masyarakat menyatakan bagaimana suara yang tidak sah yang 17 juta ini solusinya terbaik supaya mereka tetap punya anggota parlemennya sebagai wakil rakyatnya supaya suaranya nggak terbuang sia-sia. Itu juga menjadi perhatian. Tapi apa yang disampaikan Bang Taslim sebagai Nasdem juga wajar karena memang partai-partai yang ada di parlemen sekarang tentu ingin menghalau juga partai-partai baru karena bagaimanapun mereka ingin menjaga eksistensi juga. Tetapi lain cerita juga sebenarnya kalau misalnya partai di luar koalisi pemerintah, ya di luar parlemen hari ini yang nggak lolos, tentu mereka punya keinginan juga ingin masuk ke parlemen gitu dengan parliamentary threshold yang rendah. Karena begini, dulu Nasdem itu sama Hanura setahu saya boleh di cross check, itu kalau pakai ambang batas 4% di awal-awal itu partai Nasdem atau Hanura waktu itu nggak lolos sebetulnya. Oh sebentar, partai Nasdem pada kepesertaan pertama itu sudah 6,7%. Jadi Nasdem itu baru 3 kali ikut pemilu, ketiga-tiganya lolos. Jadi 6,sekian%, kemudian 9,sekian%, sekarang juga sekian 6,7%. Oke. Berarti saya salah tadi mungkin. Jadi artinya partai memang lain yang dimaksudkan Panggi. Tapi kalau partai Nasdem sejak kehadirannya di Republik ini dia selalu lolos parlemen. Oke, baik, sudah dikonfirmasi. Silakan Bang Panggi lanjutkan. Ya saya pikir memang itulah memang selera begitu ya, yang di dalam parlemen tentu nggak mau juga terlalu banyak karena pengambilan keputusan jadi lama, kemudian instabilitas politik, kemudian terjadi istilahnya tidak kompatibelnya sistem multipartai dengan presidensial yang disampaikan Scott Manwaring, sehingga terjadi deadlock ketika banyak partai di parlemen sehingga stabilitas politik tidak terganggu. Tapi ada juga pandangan anggapan pengamat atau ahli lain mengatakan justru sebenarnya sistem kita presidensial dengan ala multipartai yang ekstrim itu masih bisa diakomodir dengan sistem pemilu yang hari ini artinya istilahnya opposite coalition itu adalah partai yang presidennya yang kalah itu dia bisa bergabung ke koalisi pemerintah dalam rangka untuk melakukan soliditas supaya koalisi parlemen di mayoritas parlemennya bisa kuat. Karena kalau nanti dia presiden menang tapi tidak kuat secara parlemen lebih 50% 51, maka banyak program agenda atau legasinya terganggu. Sehingga ada keinginan untuk merangkul calon presiden yang kalah partai-partai politik musuhnya untuk gabung ke pemerintah. Dalam konteks untuk stabilitas politik, itu dilakukan Pak Jokowi. Nah begitu juga hari ini Gerindra, memang ini arti kotel efek nggak jalan maksimal di pemilu sekarang. Harusnya kan Gerindra pemenangnya Pak Prabowo, automatically harusnya kan kotel efeknya kalau nggak split ticket voting harusnya partai pemenangnya Gerindra, tapi faktanya kotel efek pada pemilu kali ini mazhabnya nggak berjalan dengan baik, tidak maksimal, sehingga memang Gerindra juga punya kepentingan agenda untuk merangkul koalisi sebesar-besarnya agar mayoritas di parlemen, sehingga sistem presidensial kita hari ini juga tidak bisa berjalan dengan maksimal dan artinya dengan mau banyak atau sedikit sebenarnya menarik juga kalaupun presidensial kita ini sistemnya partainya banyak, ya itu buktinya hari ini Pak Jokowi 10 tahun stabil. Gitu. Oke. Nah, baik. Tapi kalau misalnya kita ingin sedikit partai, ingin cepat ngambil keputusan, ya itu dikembalikan kepada pembuat undang-undang daripada parlemen. Oke, baik, itu soal parliamentary threshold. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.